Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Halo sahabat pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berjumpa lagi, diberikan kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, termasuk ilmu bahasa Arab, yang mana dengan bahasa Arab inilah kita mampu untuk mempelajari kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita tahu bahwa bahasa Arab wahya lughatul Quran, bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Wa lughatul Arabiyyah hiya lughatu min ahli jannah. Karena bahasa Arab juga termasuk bahasanya penduduk ahli surga. Maka beruntung sekali bagi para sahabat pembelajar yang senantiasa mengikuti kajian, mengikuti pembelajaran bahasa Arab kulla yaumin wa kulla mufradin, yaitu setiap hari kita bisa menambah yazidu kulla mufradin, menambah satu kosakata sehingga memperbanyak kosakata yang kita hafalkan dan yang melekat di dalam otak kita. Halo sahabat pembelajar, masih dalam konteks ta'aruf, apa yang perlu kita bangun lagi an-nasyatul awal di dalam ta'aruf ini? Kalau dari season awal sampai season kelima, kita yang awal sudah mengetahui at-ta'rif, pengertian, dan juga macam-macam indikator yang ada di dalam at-ta'aruf, sebuah perkenalan. Kemudian yang kedua, kita mempelajari tentang masalah apa itu kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab itu isim dhamir, juga terdapat ada isim isyarah. Kemudian kita juga telah memperbanyak yang namanya ma'ani al-mufradat, kosakata di dalam kalimat ta'aruf. Kemudian di dalam season yang selanjutnya kita juga telah mempelajari apa itu istifham, yang mana istifham itu diperuntukkan untuk sebuah pertanyaan, baik untuk manusia maupun untuk yang lainnya seperti arah, tempat, waktu. Semuanya adalah ada di dalam istifhamiyah atau sebuah pertanyaan. Kemudian kita melanjutkan lagi dari as-surah, gambar-gambar, yang mana gambar itu kita berusaha untuk menjawab syakluhu, bentuk dari gambar itu menunjukkan apa, kita sudah mempelajarinya. Kemudian dari arah atau al-jihah kita juga sudah mempelajarinya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan, yaitu al-mufradat al-ukhra, dari kosakata yang lain yang fungsinya adalah bagaimanakah kita akan bisa lebih mendalami, lebih luas lagi pemahaman kita di dalam mempelajari yang namanya ta'aruf. Oke, sahabat pembelajar, di dalam mufradat yang mana kita setelah mengetahui di session yang kedua kemarin, maka di sini ada tambahan lagi, yaitu kosakata yang lain. Kalau dalam bahasa bahasa Arab, sahabat pembelajar perlu mengetahui bahwa kosakata lain kalau dalam bahasa Arab adalah al-mufradat al-ukhra. Ya, al-mufradat al-ukhra. Di sini sudah jelas tabel yang kita kita siapkan, mulai dari ar-raqam, itu nomor, summa al-jumlah, kemudian ada jumlah. Jumlah itu susunan kalimat, baik berupa kalimat fi'il maupun berupa kalimat isim. Banyaknya dari susunan kalimat dirangkai menjadi satu, itu namanya jumlah. Summa al-terjemah, setelah kita tahu jumlahnya, maka kita harus tahu maksud dari jumlah itu, sehingga perlu yang namanya apa? Diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Oke, raqmul awal, raqam yang pertama, nomor yang pertama, jitu min Sumatra al-Gharbiyah. Karena ini masih berkaitan dengan al-jihah, yaitu arah, maka dalam mufradat al-ukhra ini itu masih ada keterkaitan, masih ada kesinambungan dari jihad. Jitu min Sumatra al-Gharbiyah. Jitu artinya saya datang. Min Sumatra al-Gharbiyah, saya datang dari Sumatera Barat. Nah,
Ini yang pertama yang perlu kita pahami. Oh, saya itu berasal atau datang dari Sumatera Barat. Raqmusani, kemudian nomor yang kedua, ma'hadi fi Jawati Syarqiyah. Ma'hadku, ma'had itu kalau dalam kalau dalam bahasa Jawa itu namanya pesantren atau surau, ya. Ma'hadi fi Jawati Syarqiyah. Pesantrenku atau ma'hadku ada di Jawa Timur. Tsumma raqmus salis, kemudian baiti fi Maluku Syamaliyah. Baiti ini artinya rumah saya, fi Maluku Syamaliyah, rumahku berada di Maluku Utara. Tsumma raqmus rabi, kemudian nomor yang keempat, dhahabtu ila Malang al-Janubiyah. Dhahabtu, saya telah pergi, ila Malang, ke kota Malang, al-Janubiyah, bagian selatan. Jadi saya pergi ke kota Malang bagian selatan. Oke, sahabat pembelajar, selanjutnya raqmul khamis, ya, raqmul khamis, askunu fi Jakarta al-Markaziyah. Saya askunu, saya menetap atau saya bertempat tinggal fi Jakarta al-Markaziyah, yaitu di Jakarta Pusat. Tsumma raqmus sadis, kemudian nomor 6, Samarang asimatu Jawal Wusta. Semarang itu menjadi ibu kotanya Jawa Tengah. Janubu Syarqi Asia. Ya, ini Janubu Syarqi Asia. Raqmus sabi, Janubu Syarqi Asia, Asia Tenggara. Kemudian raqmus samin, Asyarqul Awsat, yaitu Timur Tengah. Raqmu tasi, masyaitu jihata syarqi, saya berjalan ke arah timur. Kemudian raqmul ashir, masyaitu jihatal gharbi, saya berjalan ke arah barat. Nah, dari penambahan al-mufradat al-ukhra, dari penambahan kosakata ini paling tidak kita bisa membayangkan posisi negara kita itu di mana. Ternyata kalau kita mau menganalisa, meneliti bahwa Indonesia, Biladul Indonesia, negara Indonesia fi Jawu Syarqi Asia, ternyata ada di Asia. Asia mana? Asia Tenggara. Ini. Maka dari itu, dari kosakata inilah perbanyaklah kita di dalam menghafalkan. Paling tidak, seandainya kita tidak hafal, maka kita tinggal mempraktekkan bagaimana supaya kita itu mengingat. Karena kunci daripada orang belajar bahasa Arab adalah bagaimanakah dia itu mengingat selalu, atau sering kalinya ia membaca kata-kata Arab sehingga secara otomatis di dalam otak itu akan selalu teringat, memori yang ia baca akan selalu menempel di dalam otak kita. Kalau sudah menempel, nanti semakin lama maka mufradat ini pun juga akan bisa menancap di dalam hati kita. Kalau dalam bahasa tasawufnya ya tarassakh fil qalbi, yaitu bahwa ilmu itu kalau sudah menempel tidak hanya di dalam otak tapi sampai ke dalam hati, maka ilmu itu tidak akan pernah hilang. Oke, sahabat pembelajar yang dirahmati oleh Allah, tentunya dengan kita memperbanyak ma'aniyal kalimatil ukhra, kosakata yang lain, maka akan memperkaya diri kita di dalam mempelajari bahasa Al-Quran. Ingat, Al-Quran bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, bahasanya orang ahli surga juga bahasa Arab. Maka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senantiasa ia mau mempelajari bahasa Arab. Termasuk kita semua yang senantiasa mau mempelajari bahasa Arab, insyaallah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita juga akan dituntun sehingga kita akan bisa mengenal Allah. Kita juga akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sahabat pembelajar, ikuti terus